Jikalau kita berbicara membawa orang ini berkata kepada Tuhan, mereka ini orang berdosa. Tidak layak masuk perhimpunan ibadah. Dan dalam banyak alasan lain. Tuhan akan berkata seperti ini. Saya tidak tahu dakwaanmu itu. Saya tidak kenal pun semua yang kau katakan itu. Tidak pernah pun itu tertulis, tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Tidak ada tertulis dalam bukuku. Tidak ada di hati saya. Dan saya tidak pernah melihatnya, kata Tuhan. Kenapa Tuhan kira-kira berkata seperti itu? Karena ketika orang berdosa datang kepadanya saat itu, pengampunan, penyucian dilepaskan. Sebab itu orang Kristen, orang percaya tidak diizinkan untuk memikirkan siapa gerangan orang yang ada bersamamu. Karena masa lalunya. Untuk hari ini. Jangan. Kalau orang itu datang kepada Tuhan. Telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Justru sebaliknya. Jangan-jangan kita yang mengadu orang lain itu. Tuhan berkata, saya tidak kenal kau. Justru kau saya tidak kenal siapa. Tidak sedikit pun keserupaanmu denganku. Tidak ada kesamaan hidupmu dengan firmanku sehingga kau berbicara atas firmanku. Engkau mendakwa orang atas dasar namaku dan kekudusanku. Saya tidak kenal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak terbatas. Tidak ada sempadannya. Semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Siapa saja, pribadi manapun. Seluruhnya dikasihi oleh Tuhan secara am. Tidak kira, tidak mau tahu siapa dia. Orang kaya, orang miskin, terpelajar atau tidak terpelajar. Orang yang dianggap paling berdosa ataupun orang yang dianggap benar. Hanya satu jawaban Tuhan untuk manusia yang dikasihi. Semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Pergolakan manusia, pergulatan manusia, perjuangan manusia, peperangannya adalah memerangi sesuatu halangan, memerangi suatu penyakit maut di dalam dirinya. Perjuangan manusia itu adalah memerangi suatu ketakutan. Perjuangan manusia adalah memerangi sesuatu halangan yang sedang menghalang dia, yang memenjarakan dia. Perjuangan manusia adalah ingin mencipta suatu hidup yang terlepas dari zon di mana dia berada. Dan hal itu tidak akan pernah mungkin. Mungkin timbul pertanyaan dari kalimat ini. Apakah manusia mencari-cari sesuatu yang baik? Apakah manusia sadar bahwa manusia itu berada dalam keadaan maut? Yang menyedihkan, yang menyakitkan? Ada. Sebab itu manusia mencari, menyembah berhala. Manusia mengakui adanya satu otoriti di atas dia. Manusia percaya hal itu. Sebab itulah manusia menyembah berhala, menyembah jimat, dan macam-macam keyakinan. Burung yang pagutnya tajam, kalau terbang dari kiri ke kanan, itu memberi keuntungan. Kalau kiri ke kanan, kanan ke kiri, wah jangan teruskan perjalanan, kau akan celaka. Kaum kami dulu, kalau mereka bikin ladang, datang itu sudah tebas, sudah tebang kayu yang begini besar, pakai kampak, sudah besar. Tunggu mau dibakar, datang itu burung elang. Dia terbang di atasnya, dia keliling-keliling begitu. Kan dia mau cari ayam yang dimangsanya. Sudah itu ladang ini ditinggalkan oleh orang kampung, tidak dibakar. Cari lagi tempat lain. Betapa tersiksanya mereka.
Manusia mau mencari satu kebebasan yang mereka boleh bekerja. Tidak ada hukum yang menghalang dia. Tetapi hal itu tidak ada. Itu menunjukkan di dalam diri manusia itu. Akui dan percaya adanya satu authority. Dan juga percaya ada satu hidup yang baik. Ada satu ruangan yang lebih bebas. Ada satu ruangan yang lebih baik di sana. Dan penguasanya di sana memberi tempat dan hak bagi kami untuk bisa berlari-lari, untuk bisa bergerak, untuk melakukan apa saja tanpa halangan, tanpa batas. Menikmati hidup ini. Sudahkah Anda mendapatkannya? Haleluya. Sebab itu kalimat ini Tuhan ungkapkan di telinga setiap insan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan yang Bapak mau jelaskan, sehingga ia telah mengurniakan anaknya. Bagian pertama, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Kata sehingga ia telah mengurniakan ini memberi satu inspirasi, memberi satu pandangan, memberi satu wahyu, pengertian yang dahsyat bagi Bapa, di mana Tuhan Allah menyediakan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan. Itu berbicara Tuhan Allah menyediakan, sehingga Tuhan menyediakan jalan untuk manusia menyeberang ke tempat yang bebas itu. Menyeberang ke tempat yang ada dalam impian dan pikiran manusia itu. Hati manusia menjerit. Jangan pikir orang yang suka mabuk, makan sabu, makan dada itu, mereka enjoy dunia ini surga bagi mereka. Itulah surga bagi mereka. Mereka juga sebenarnya sangat sakit, sangat tertekan sekali. Dan mereka semakin terjerat dan mereka tidak bisa melepaskan diri. Begitu juga yang terikat dengan kebiasaan pergaulan buruk, percabulan, perzinahan, seks bebas dan semuanya. Jangan pikir mereka enjoy. Mereka juga sangat tersiksa, sangat tertekan. Tapi siapa yang mau tolong mereka? Mereka tahu ada satu tempat di seberang sana, ada satu ruangan hidup yang lebih baik, lebih nikmat daripada semua yang kujalani ini. Yang menceraikan istri, yang menceraikan suami, untuk mencari kebebasan, kesenangan, ketenangan. Saya percaya hatimu, engkau juga sekarang dalam kesakitan dan menderita. Tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada satu kebebasan, tidak ada satu sukacita, tidak ada satu hidup yang tidak sakit di luar Kristus. Sepanjang kehidupan, sepanjang jalan macam lagu kita tadi, di luar Kristus, pasti dalam kesakitan, penderitaan, tekanan, himpitan, semua keadaan-keadaan yang menyedihkan ada di sana. Tidak ada yang bilang ada sukacita. Tidak ada. Iblis tidak pernah memberi sukacita. Dosa tidak memberi sukacita. Tidak ada keamanan, tidak kebahagiaan, tidak kelebihan di dalam dosa. Dosa apapun dia. Tidak ada. Karena itu Tuhan menyediakan. Haleluya. Karena itu dia menyediakan jalan keluar. Apa yang disediakan oleh Tuhan? Itu adalah perbuatannya sendiri. Yang disediakan Tuhan adalah Dia yang mengerjakannya untuk kita. Kalimat ini penting. Dia yang mengerjakannya. Dia yang melakukannya. Dia yang melaksanakannya. Dia yang menyempurnakannya. Dia yang membangunnya. Dan Dia yang memimpin kita. Dia yang memelihara kita. Dan Dia mengangkat kita. Dia menggendong kita. Dan Dia juga yang memangku kita sampai ke seberang tempat di mana disediakannya.
Di luar daripada tangan Allah yang mengerjakannya. Di luar daripada apa yang Tuhan kerjakan. Tidak ada jalan untuk mencapai kehidupan itu. Agama, gereja, doktrin yang baik, semuanya hidup pengetahuan yang benar, keyakinan yang besar bahwa kita bisa masuk surga, semuanya itu tidak dapat menjaminkan. Untuk apa punya iman? Iman dapat mengerjakan apa-apa? Iman itu bukan pribadi. Ini tidak bertentangan dengan definisi iman. Arti iman. Iman bukan pribadi. Dia tidak dapat mengerjakan apa-apa. Dia tidak punya tangan. Dia tidak punya otak untuk merasa dan mengerti. Punya perasaan untuk merasakan apa yang kita rasakan. Tidak punya. Iman itu hanya alat penghubung engkau dengan dia. Yang dibangun oleh Allah supaya kita percaya bahwa Tuhan melakukannya. Meskipun iman itu menghasilkan kedahsyatan. Jangan jadikan iman sebagai berhala dalam hidupmu. Jangan jadikan iman sebagai umpan kepada Tuhan. Jangan juga iman itu dipakai untuk menaklukkan Tuhan di bawah kakimu. Dan menginjak-injak dia. Lalu memerintah dia. Tuhan, lihat aku sudah beriman. Aku sudah taat kepada agamaku. Saya sudah melakukan kepercayaanku. Maka tidak ada alasan Tuhan untuk tidak mendengar saya. Saya percaya, saya masuk surga. Saya percaya bahwa Tuhan terima saya. Karena perbuatan baik saya, karena agama saya. Tidak! Semuanya itu hanya idea. Itu hanya pikiran. Itu hanya dugaan, itu hanya kebaikan. Semua amalan itu adalah benda-benda yang kosong. Tapi ingat ayat ini. Tuhan menyediakan. Tangan Tuhan yang melakukannya. Yang mengerjakannya. Untukmu dan untukku. Amin. Itulah kepercayaan kita. Itulah dasar orang Kristen. Iman orang Kristen. Keyakinan orang Kristen. Haleluya. Tuhan menyediakan jalan. Tuhan yang menyediakan jembatan. Tuhan yang menyediakan penolong. Tuhan yang menyediakan penyelamat. Penebus. Penyembuh. Pengubah. Pelepas. Pengampunan. Pembangkitan. Kekuatan. Semuanya. Hidup dalam kekekalan. Tuhan yang menyediakan. Di luar daripada yang Tuhan sediakan, pengharapan manusia akan menjadi sia-sia. Saya telah menyatakan tadi bahwa ada satu kalimat yang Bapak ucapkan. Itu memberi penekanan. Di mana ayat ini memberi satu isyarat. Isyarat. Macam traffic light, isyarat lampu warning. Warning lah kan. Isyarat itu warning. Warningnya seperti apa? Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Tuhan yang menyediakan. Kita mengerti Tuhan menyediakan. Itu adalah satu isyarat. Bukan syarat. Isyarat. Warning. Bahwa manusia sebenarnya sudah terkurung dalam satu kerajaan yang disebut kerajaan maut. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari tempat itu. Manusia dihantui olehnya. Manusia dikongkong olehnya. Manusia diperintah olehnya. Manusia harus tunduk kepadanya. Dan manusia coba membuat berbagai etika. Menerbitkan berbagai pengertian, idea untuk terlepas dari kuasa dosa itu. Hukuman maut itu. Dan itu baik. Sehingga manusia hidup tertib. Contoh dalam satu daerah perjalanan kan di Indonesia ini ada jalan kereta api melewat daerah Kristen, daerah Islam, daerah kebatinan, ya, dan berbagai macam-macam daerah. Jadi hamba Tuhan Bapak Dr. Stephen Tong pernah naik kereta api sama-sama dengan orang kereta api. Dia melewati satu tempat
untuk memasuki satu daerah, semua orang bergagas, "Wih, awas barang kamu, jaga barang, ambil barang kamu, barang berharga apa, semua simpan sini, jangan begitu, baik-baik." Pada pas betul, ada apa? Kita akan masuk satu daerah. Daerah ini daerah Kristen. Tetapi begitu masuk sana, banyak barang yang akan hilang. Bahkan ada yang masuk saja, dia boleh ambil, dicopet, dia rampas apa yang daripadamu. Dan kau tidak bisa kejar dia. Karena begitu banyak orang. Terkejut Pak Tong. Karena dia mungkin itu kali pertama dia ikut kereta api biasa, dia naik helikopter, kapal terbang, ya, naik kereta sendiri. Jadi sampai ke satu daerah yang lain lagi, oke, kita aman sudah. Kita akan masuk daerah ini dengan aman. Mereka cakap yang lain, santai saja. Di situ justru Islam aman. Tidak perampoknya, tidak peragutnya. Campur dengan yang kebatinan. Kebatinan ini dia percaya Kristen, dia percaya Buddha, Hindu, dia percaya juga Islam. Semua dia pungut. Dia ambil yang baik-baik. Berarti dia lebih baik daripada Kristen, lebih baik daripada Islam. Semua yang kuat dia ambil. Dia ambil kepalanya, dia gabung. Jadi dia punya pembela yang banyak, besar. Ini yang terjadi. Dan saya ingin katakan, segala perbuatan baik mereka itu, usaha baik ini pun tidak dapat menjaminkan untuk mereka terlepas dari kesiksaan, penderitaan, maut yang dinyatakan. Saya kasih contoh COVID di sini. COVID yang sedang populer. Dia telah mencipta, wah hebat ini. Dia mencipta nama di seluruh dunia. Di kalangan orang yang terkaya, terpelajar, terhebat, pengetahuan tertinggi. Para ilmuwan, para saintis, para penemu-penemu obat. Sampai kepada di desa-desa orang yang buta huruf sekalipun. Yang pakai cawat saja pun. Yang COVID saja, COVID, masuk di gua. Sama ketakutan. COVID hanya dapat memberikan satu pesan kepada kita. Maaf, manusia hanya dapat memberi satu pesan kepada kita. Di bawah kongkohan COVID. Apakah pesannya? Kita jaga kita. Saya suka kalimat ini. Kita jaga kita. Pastor Nur bagus juga. Betul. Kita jaga kita. Dariku untukku. Darimu untukmu. Apa yang kita buat? Untuk kita semua. Tetapi malangnya. Bila Bapak pikir jauh-jauh lagi. Alah, malang juga ini. Yang menjagakan juga terdedah dengan COVID. Ya. COVID-19. Bagaimana kalau yang jaga itu kena? Yang dijaga pasti kena. Tidak ada yang terlepas dari COVID. Dan usaha kita, yang kalimat kita, prinsip kita, akan menjadi sia-sia. Apakah COVID ini mau memerintah kita? Apakah dia tingkatkan mutu kekuasaannya, kualitinya? Kita tidak tahu. Mula-mula COVID tidak begitu teruk kan? Atau lebih teruk? Oh ya, banyak yang mati. Sesudah itu bila sampai ke Malaysia dan berjaga, nampaknya macam makin kurang. Muncul lagi balik. Oh, ini kali yang lebih kuat lagi dari yang mula-mula. Ini saya tidak tahu berita betul atau tidak macam mana. Tapi yang pasti, yang dulunya banyak orang tua, berita mula-mula itu orang tua yang banyak mati. Karena mereka ada penyakit lain, mereka mati. Muncul yang berikut ini, orang muda yang tidak ada penyakit pun mati. Yang terbaru ini ipar daripada adik sepupu Bapak. Umurnya 24 tahun. 24 tahun ini baru selesai universiti begitu ya. Universiti dan mungkin sudah kerja atau baru mencari kerja lagi. Kira-kira begitu. Kalau yang
Dia masuk matrikulasi, mungkin dia sudah bekerja lah di umur 24 itu. Kalau tidak melalui metrik, dia kalau pergi form 5, form 6, berarti baru dia masuk university, belum lagi dapat kerja. Laki-laki, sehat, tiada kesan apa-apa sakit, dan dia biasa sehat. Baru-baru ini, 2 minggu yang lalu, keluarga adik sepupu ini kena, dia kena. Sementara mereka di kuarantin di dewan. Karena dilihat mereka tidak begitu teruk. Jadi mereka simpan di sana. Yang berat dibawa ke hospital. Karena dia dianggap tidak berat, malamnya besoknya, tiba-tiba muka hitam, kakinya mulai hitam. Tidak sempat berbuat apa-apa, langsung mati. COVID. Bukan hanya itu saja. Ada yang hamil. Kemarinlah saya punya kakak cerita. Dan tidak kira orang muda, orang sehat, kalau dia mau kasih mati, mati. Dan satu kesimpulan kita, dia mati memang Tuhan karena panggil dia. Dan yang kedua, cadangan yang kedua, itu memang karena penyakit itu juga. Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Tidak ada penyelamat. Kalau menyatakan tidak ada penyelamat dunia dari COVID, kita ada penawar, penawarnya pun berkata supaya ringan. Ya, dia karena kita punya antibodi agak kuat dan dia datang menyerang, kita tidak akan mati. Sakit juga. Belum pasti. Benar tidak akan mati. Bagaimana kalau dia bertingkat lagi dia punya keadaan racunnya. Belum dapat ditemukan dari manakah, apakah bentuk COVID ini, apakah dia suatu akibat dari apa-apa, benturan ataupun satu campuran dari berbagai jenis kuman. Ya, kuman makan kuman yang lain lagi. Akhirnya kuman ini bertambah hebat, dia punya kuman, racun dalam diri dia. Lalu menjadi, ini cerita saya, ini bukan dari orang lain, ini bukan dari dokter, bukan para pengkaji, ini dari penemuan saya sendiri. Tidak perlu dihebohkan, kalangan sendiri. Mungkin saja begitu, kita tidak tahu. Tetapi apa yang pasti, warning juga menyatakan, gereja, agama berusaha untuk menjaga kerohaniannya. Kita menjaga kita. Jemaat menjaga sesamanya. Tetapi jemaat itu juga sebenarnya orang berdosa. Semua orang berdosa. Pemimpin, pakar-pakar teologi, ahli-ahli Alkitab, para penemu-penemu iman yang luar biasa. Mereka juga tetap terdada dengan dosa. Dan mereka juga terdada dengan maut. Agama mana? Gereja mana? Organisasi mana? Pemimpin mana? Agama mana? Maaf. Pemimpin mana? Nabi mana? Rasul mana? Yang tidak atau yang dikecualikan. Yang dapat dikecualikan dari dosa, dari penyakit COVID ini, dari maut ini. Tidak ada. Tidak ada. Karena itu Alkitab berkata tidak ada satu jalan keluar, tidak ada satu jawaban untuk setiap keadaan ini. Termasuk hari ini COVID. Tidak ada seorang dapat menjawabnya. Belum ada kan? Sudah adakah? Ada berita yang siapa yang boleh menghentikan COVID seluruh dunia? Apakah perlu kita letupkan satu jenis obat di udara? Tembak ke udara, nanti dia meletup di sana. Mungkin ide itu akan muncul. Dan dia seperti tepung. Dia akan menjadi hujan, melanda seluruh dunia. Jadi kuman yang ada di udara, kuman yang ada di langit, dia akan kena dengan semua obat ini. Lalu dia akan turun dan mati. Semua orang yang kena hujan, minum air hujan ini, sembuh. Mudah-mudahan ada.
Ini kan fantasi saya. Ini di luar iman Kristen. Mungkin ada seorang yang cuma berjuang untuk mencipta satu daya tenaga, cahaya yang luar biasa. Lain daripada matahari. Ditembak ke langit, dia akan meledak, meletup, dia dan bercahaya. Dan cahaya itu lain pada matahari, lain pada bulan dan bintang cahayanya. Dia ada power, ada kuasa. Siapa saja akan cahaya ini. Dan di mana dia kena? Semua penyakit yang ada di situ. Di udara dan di mana? Di atas pokok-pokok. Di atas rambut kepala manusia. Dan minuman. Dan semua air. Dan di atas apapun. Kepada siapapun. Akan mati. Sioknya. Anak-anak bilang sioknya. Idea itu. Tetapi malangnya tidak ada yang dapat melakukannya. Bagi Tuhan ini hanya perkara kecil. Apa? Yang hancur, yang buruk, yang sudah jadi air cair, jadi debu kembali. Tuhan bilang kepada Lazarus, hai Lazarus, saudaraku, keluarlah. Jangan lagi nongkrong di sana. Apa yang kau tuntun dengan dinding-dinding kuburan itu? Kau ndak buring katingo? Bukalah sedikit matamu dari semua ikatan itu. Keluarlah. Keluarlah dia dari dalam begini. Saya tahu kakinya diikat begitu ataupun dipisah dia boleh jalan. Logikanya dia pasti jalan. Pasti diikat kakinya di sini, tidak digabung ikatnya. Itu logiknya bagi Bapak lah. Itu sebabnya Yesus suruh dia keluar. Kalau keduanya diikat begini, Tuhan Yesus itu tidak bodoh. Pasti Tuhan Yesus bilang, pergi buka tali ikatannya supaya dia boleh berjalan, kan? Tapi dia suruh bangun, artinya dia bebas. Ikatannya dibuka, biarlah mayatnya santai di dalam. Beginikah atau beginikah, kalau dia penat terlalu lurus terserah dia. Tuhan suruh dia keluar. Dia keluar. Hari ini, hai COVID, siapakah dia? COVID tidak mengenal nama Yesus, tidak mengenal jalan Allah, tidak mengenal kasih Tuhan. Dia sedang hadir dan telah hadir di dalam dunia yang dikasihi oleh Yesus. COVID tidak pernah lebih besar daripada setan, tidak lebih besar daripada kuasanya daripada maut, yaitu dosa. Dia tidak lebih hebat daripada dosa. Ia hanya dapat membunuh dan menyiksa manusia. Tetapi dosa dapat membunuh jasmani, membunuh rohani, memisahkan manusia dari Tuhan ke dalam neraka. Pun Tuhan binasakan, Tuhan hancurkan, Tuhan pulihkan, Tuhan perbaiki, Tuhan ubahnya sedemikian rupa sehingga manusia yang sudah hancur dan mati dalam dosa itu dipulihkan menjadi manusia yang luar biasa. Dan pemulihan itu adalah perkara yang sangat berat. Apa yang menarik di balik pemulihan? Saya ulangi, apa yang menarik di balik pemulihan? Manusia itu menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Wah, lebih indah daripada sebelumnya. Ciptaan baru, manusia baru. Ada banyak hal yang kita boleh ceritakan, tapi Bapak abaikan itu untuk hari ini. Boleh kita agak panjang sedikit, karena tidak ada baby, anak-anak kecil. Bagian yang kedua, daripada Tuhan yang menyediakan. Kita belajar daripada kalimat, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal tadi. Dan nomor satu, Tuhan Allah yang menyediakan. Dan bagian yang kedua, mujizat disediakan bagimu dan bagi saya. Tuhan yang menyediakan. Apa yang disediakan Tuhan? Bagian yang kedua.
ada mujizat. Perkataan-perkataan lagu rohani itu mari kita hormati dia. Setiap perkataan itu luar biasa dan setiap perkataan itu hidup adanya. Tuhan telah menyediakan mujizat. Tuhan sediakan mujizat untuk manusia. Mujizat artinya perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Sesuatu yang mustahil di luar daya cipta pemikiran manusia. Di luar daripada kemampuan manusia untuk berpikir. Di luar dan di atas segala batas kemampuan manusia untuk berpikir. Dia tidak akan mencapainya. Tidak akan mencapainya. Tapi Tuhan sediakan. Indah sekali. Mujizat ini dihadiahkan. Mujizat ini dihadiahkan. Saya tidak salah kalimat. Dan tidak terlanjur, tidak tersasul kata. Mujizat ini disediakan, dihadiahkan Tuhan. Untuk siapa? Untuk kau dan aku. Untuk siapa itu kau dan aku? Untuk kita yang berdosa. Apakah mujizat itu hanya untuk bangkit dari kematian dan memiliki hubungan dengan Tuhan? Oh, tidak terlalu picik. Luas, lebih luas daripada pikiran manusia. Bahkan lebih luas daripada pikiran iblis yang mencipta dosa. Lebih luas, lebih besar daripada kuasa dosa. Di luar daripada pikiran dosa. Di luar pada kuasa lingkungan ruang kekuatannya iblis. Di luar batasnya dia. Hanya itu saja. Tetapi dilepas atas daripada kekuatan iblis itu. Ada mujizat. Dan itu dihadiahkan Tuhan untuk kita. Untuk saya. Mari kita baca Markus semua baca. Pasal 16. Ini yang paling mudah kita cari. Selalu kita baca. Markus pasal 16. Ayat 16, 17, 18. Sudah dapat? 2. Kita baca sama-sama dengan suara. 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita ulangi kalimat ini. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ini bercakap tentang apa? Mujizat. Tanda-tanda ini akan menyertai. Artinya dia bukan datang dari kita. Dia datang dari luar diri kita. Dia datang dari satu sumber yang lain. Dan sumber itu adalah yang bercakap. Sumber itu adalah yang berbicara. Sumber itu adalah yang memberi firman. Sumber itu adalah yang memberi wahyu kebenaran itu. Siapa itu? Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Bapa kita, Allah yang disebut Allah Tritunggal kita. Tanda-tanda ini kan menyertai orang-orang yang percaya. Apa dia katakan terus? 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka terus. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Oh. Sekalipun mereka minum racun maut. Atau pegang ular. Artinya secara teologinya.
Itu saja tingginya kuasa iblis. Habis sudah kekuatannya, habis sudah kuasanya. Dia gunakan untuk menghadapi orang percaya. Orang-orang yang percaya itu. Firman Tuhan menjanjikan. Justru dia ditundukkan. Ini mujizat. COVID tidak lebih besar daripada iblis. Yang terbesar yang memusuhi Allah dan manusia, iblis, dapat tunduk kepada orang percaya. Karena Allah berperang untuk kita. Dan Tuhan berkata, ini janjiku. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Indah sekali. Tidak kira engkau buta huruf. Orang terkaya, orang miskin. Di dalam ruangan cerita ini. Di dalam ayat ini. Tidak dinyatakan orang-orang kaya yang dapat ini. Orang yang tinggi sekolah yang dapat ini. Orang yang baik-baik yang dapat ini. Tidak. Siapapun dia. Di sini kita duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Karena itu jangan ada orang yang menyombongkan diri. Menyombongkan rohani di antara sesamanya. Karena Allah yang mengerjakan mujizat itu adil. Dan engkau tidak akan mendapat apa-apa di luar dia. Dan itu engkau dan saya tidak perolehi karena saya orang besar, orang kaya, orang pintar, orang saya anggap lebih baik daripada orang lain. No. Tidak akan datang karena jasamu, karena dirimu. Tetapi karena kehendak dia. Karena engkau telah percaya kepada dia. Yang telah menyediakan jalan bagimu. Ini yang kau perolehi dan kita perolehi. Iblis mendengarnya. Dia gentar. Dia takut. Penyakit COVID mendengarnya juga gentar dan takut. Saya percaya. Ada banyak referensi yang lain. Mazmur 23 ayat 1 seterusnya. Tuhan adalah gembalaku. Kita tahu Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun berjalan dalam lembah maut, Tuhan juga memimpin kita. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Dia adalah gembala yang baik itu. Yang memelihara dan pimpin domba-dombanya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Tidak ada kuasa kematian yang akan berkuasa dan memerintah sesiapapun. Kecuali Yesus mengizinkan kita pulang ke surga. Karena kita pulang ke surga harus melewati satu pintu yang disebut mati. Mati bukan tanda kecelakaan. Bukan kemenangan bagi orang Kristen. Bukan tanda kemenangan. Tetapi mati itu adalah pintu bagi orang percaya kembali kepada Bapa. Pintu. Mati bukan adalah berita duka untuk orang Kristen. Mati adalah berita sukacita untuk orang yang percaya kepada Kristus. Yesus juga berkata, Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Ini mujizat. Agar kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mujizat. Ya, untuk semua ini, semua keadaan ini, yang kita jalani, yang kita ada, kita memerlukan mujizat dari Bapa kita. Dan mujizat itu sudah disediakannya bagi kita. Kita sudah melihat sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Mengurniakan anak. Sekarang kita belajar daripada supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kalau ada papan biasa saya tulis dulu kan, nama saya tidak menulis. Ada ruang yang kosong di sini, pemisah. Supaya setiap orang yang percaya, Bapak buat ruang di antaranya, titik, baru tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Bapak buat ruangan di situ? Karena saya ingin mencapai satu pemahaman kita.
Karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus atau Injilnya itu memerlukan rawatan. Seseorang yang percaya kepada Kristus, baik dalam proses untuk percaya, ataupun sudah percaya, baru percaya, atau lama percaya, ia memerlukan rawatan. Ia memerlukan waktu. Ia memerlukan penjagaan, pemeliharaan. Ia memerlukan perlindungan. Sebab itu yang anak Robi cakap tadi. Perlu kita pergi beribadah. Kita saling melindungi. Di sini kalimat itu hiduplah. Kita menjaga kita. Dalam perhimpunan itu perlu saling, orang yang percaya itu perlu menjaga. Kata kepercayaan kepada Kristus itu, saya ulangi, kata kepercayaan kepada Kristus perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dipelihara, perlu dilindungi. Sebab apa? Dia terus diserang. Selepas kata percaya, ada satu kebutuhan, satu keperluan yang perlu kita lihat sebelum kalimat tidak binasa. Ada kepastian tidak binasa. Ada satu ruangan di situ, antaranya yaitu kebutuhan dewasa. Orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya tidak dinyatakan banyak di sini, tetapi dalam ayat yang lain, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi orang yang percaya itu perlu dipelihara, perlu dijaga, perlu perlindungan. Supaya ia menjadi dewasa. Supaya ia matang. Supaya ia kuat, supaya ia teguh. Ketika ia dewasa, kuat dan teguh. Tidak dapat dibinasakan. Tidak dapat direndahkan. Tidak dapat ditipu. Tidak dapat dicelaka. Karena ia ada tenaga, ada kekuatan, kuasa. Dia tahu menggunakan semuanya. Itulah senjata kebenaran Allah yang diberinya kepada kita. Bagaimana kita hidup dengan setiap kebenaran itu. Itu orang dewasa. Bagaimana kita hidup dengan pedang kita. Pedang roh. Bagaimana kita hidup dengan itu baju zera kita. Bagaimana kita hidup dengan ketopong keselamatan kita. Bagaimana cara kita hidup dan dapat serasi ataupun kita biasakan dengan sepatu yang daripada Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Jika itu kita telah miliki. Untuk masuk ke dalam ruang ini. Untuk mendapat tempat ini. Ataupun untuk mendapat posisi ini. Keberadaan ini. Kondisi ini. Kedewasaan ini. Kita memerlukan penjagaan awal. Untuk setiap orang. Hanya kita berpikir. Bagaimana saya jaga dia? Saya tahukah dia matangkah? Apakah? Atukah? Inikah dia? Baru percayakah dia? Atau kuatkah dia? Walaupun dia ramah Kristen, belum tentu dia kuat. Belum tentu dia dewasa. Walaupun sudah puluh-puluh tahun dekat di kuburan saja pun dia belum lagi dewasa-dewasa. Dia masih baby. Macam kesaksian Nak Robi tadi. Antara Nak Robi dengan bapak dia kira-kira siapa yang remaja? Remaja rohani. Ini bukan merendahkan papa. Siapa? Antara kamu dengan papa siapa yang bapak rohani sudah? Pasti Nak Robi kan? Iya, jangan ragu-ragu. Kenapa bapak kasih gambaran ini? Pada orang yang sudah kuat ini, Tuhan sudah berikan otoriti kuasa itu kepada kita. Lihat tadi itu, setan pun ditunduk, penyakit disembuhkan. Ini orang dewasa. Anda, saya. Itu orang dewasa. Terus beritakan Injil. Terus mengajar dia. Terus layani dia. Terus doakan dia. Orang yang menolong, orang yang menjaga, orang yang merawat, itu adalah orang dewasa. Amin? Tidak mungkin baby, anaknya Pak Deson, anaknya Pak Andika, merawat bapaknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin anaknya kau harap berdoa untuk kamu. Sediakan makanan.
Paling-paling pun injak kepala Bapak, sakit kepala Bapak. Oh dia lari-lari, habis rambut nanti sakit. Telinga diinjak. Patah malah leher kita, dia tidak tahu buat apa-apa. Tidak mungkin. Bapak lah yang merawat anak yang dewasa. Tapi Bapak langkah berikutnya. Di bawah daripada kepercayaan orang kepada Yesus ini perlu dirawat. Kita perlu Alkitab atau firman Tuhan. Firman Tuhan memberi gambaran. Firman Tuhan memberi gambaran tentang orang yang percaya ini. Seperti pertama. Orang yang percaya ini diberi gambaran seperti bayi yang baru lahir. Apa yang diperlukan oleh bayi? Kita tidak perlu baca ayat ya, kamu tahu itu ayatnya. Apa yang diperlukan oleh bayi? Memerlukan susu yang murni. Dan sifatnya baby itu sangat menarik sekali. Dia terima adanya, dia apa yang kita layan dia lakukan. Tapi kita yang membagi sesuatu kepada dia, kita pilih. Memberikan dia makanan yang sehat. Itu artinya rawatan. Kita merawat dia, kita mengisi dia, kita menjadikan dia satu masa menjadi anak yang sehat, kuat, boleh lari-lari, akhirnya menolong kita yang sudah tua. Susu menggambarkan ajaran yang murni. Ajaran yang benar. Doktrin yang benar. Jadi untuk merawat bayi kecil ini, dia memerlukan pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan emosi kita, pengorbanan tenaga kita, perasaan kita. Saya yakin pengalaman pertama mereka yang sudah ada anak sekarang, pada waktu anak pertama lahir, mereka pasti banyak masalah dengan anak-anak, bayi ini ketika baru lahir, karena dia suka bangun waktu malam, khususnya subuh. Jadi kalau keduanya tidak dapat kerjasama, pasti akan tersinggung satu sama lain. Ya, untuk merawat baby yang tidak sama wasa dengan kita, memerlukan pengorbanan, waktu, emosi, tenaga, perasaan, dan banyak lagi yang kita perlu korbankan untuk merawat bayi ini. Bayi perlu ibu bapa. Bayi perlu penjaga. Bayi juga bergantung penuh kepada kita atau orang dewasa yang lebih besar daripada dia atau lebih kuat daripada dia. Dan saya ingin memberi satu kalimat atau statement untuk kita di sini. Sebenarnya di sini, bukan di RCF maksud Bapak, di dalam situasi bersama dengan bayi-bayi rohani ini atau bayi anak kecil ini, ya. Di sini ada peranan yang paling sulit. Peranan yang paling sulit ada di bahu kita. Sudah paling sulit, paling berat. Tetapi apa yang mengejutkan di sini? Bapak kasih statement di sini. Dia sulit, berat. Tapi di sini juga kita menemukan satu kenikmatan, ya, kenikmatan hidup yang luar biasa. Banyak orang berpikir tidak ada beban, tidak ada kesulitan yang saya hadapi secara emosi, perasaan, pikiran. Dan tidak perlu bebas daripada tanggung jawab, pengorbanan. Itulah hidup yang bahagia. Nikmat. Tidak. Dalam konteks pertumbuhan iman, Kristen, justru di situ, di sini, dan perhimpunan Kristen, orang percaya dengan orang-orang yang baru percaya ini, kita dapat menikmati suatu bagian hidup di dalam Tuhan.
Kenapa dikatakan nikmat dan indah? Yang indahnya bagi saya lah, bagi Bapak, apa yang saya terapkan firman Tuhan. Saya boleh bercakap seadanya, boleh tersasul cakap, boleh saya berpikir, sesuka saya pikir, buat prinsip, buat undang-undang, sesuka saya. Tetapi bila Bapak melihat anak-anak kan, dorang adik Grace, Abo, makin besar, dari kecil sampai besar, banyak perkara yang Bapak pelajari. Yang pertama, saya harus menjaga perkataan saya di telinga dorang. Selain pada rohani itu kami sudah tahu kan, memberi rohani, ajar Pak, mendoakan dorang. Bapak juga terawat sendiri. Saya harus membentuk pikiran saya, prinsip saya, ego saya direndahkan. Pada satu waktu ibu, dia entah macam mana ya, dia selalu cakap sama adik Grace dan bagus sebenarnya apa yang dia buat. Secara prinsipil dia kita macam bagus, tapi bila Bapak tengok membahayakan baby dan juga ibu sendiri tidak menikmati kebersamaan dengan dia. Menikmati maksudnya ada sesuatu diubah dalam dirinya. Ada sesuatu yang dikontrol dalam diri ibu. Ada sesuatu dibentuk dalam ibu. Bapak cakap begini, adik kan dia bukan macam otak orang university. Dia bukan macam mami. Dia tidak setaraf tinggi pendidikan dengan engkau. Jangan gunakan otakmu, taraf pemikiranmu, kau angkat dia ke sana. Dia masih kecil, kasihan. Ibu tanggapi perkataan saya begitu cepat. Dia cepat faham. Iya kan? Di sinilah disebut nikmat hidup. Iya kan? Pada waktu kita boleh merendahkan sesuatu yang sedang meledak dalam diri kita. Engkau menikmati hidup tau. Percayalah. Kemenangan! Sebaliknya, bayi itu bisa dihancurkan. Dihalang untuk bertumbuh dengan sehat. Hak pelindungannya dilepaskan. Apabila kita tidak merendahkan prinsip pribadi kita. Percakapan kita, nada-nada kata-kata kita yang menyakitkan dan banyak hal lagi yang membuat dia hancur. Jadi semasa kecil dia sudah dijadikan seperti apa? Jangan cakap anakmu nanti satu hari monyet kau. Itu berarti semua perkataan, idea yang kita tanam kepada dia adalah idea monyet. Bukan idea seorang penjaga. Perawat, perlindung. Masuk? Halo? Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak yang ada anak? Bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan anak buah, dengan angkal, adik, beradik, bapak, mama, saudara kita? Mungkin yang bersamamu adalah bebe rohani. Si istri bagi kamu yang ada istri. Si suami yang bagi ibu untuk saya. Yang lain. Jangan ego dong. Jangan ego. Santai saja. Kita tidak kehilangan apa-apa yang terbaik dalam hidupmu. Apakah yang Bapak cakap paling sulit dan berat itu? Baik baby, baik orang-orang yang baby rohani, mereka perlu diterima adanya mereka. Mereka perlu dihormati dan dihargai sebagai satu pribadi. Jangan karena mereka orang yang pemabuk, hidup dan tentu arah. Kita jumpa orang, bau kau ini mau. Tidak pun nampak di sana kita menyimpang di sana karena kita tidak mau jumpa. Jangan begitu ya. Taraf dewasa ini, baby ini banyak. Karena dia sudah Kristen juga baby. Waktu dia mulai bertobat juga baby. Perlu
pelayanan, bimbingan seterusnya. Oke, banyak hal yang Bapak harus lewat karena masa. Saya pikir. Dan yang terakhir. Saya bisa. Supaya tidak binasa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang membinasakan itu? Yang membinasakan adalah dosa. Yang disebut dosa dari kata Yunani meleset daripada sasaran atau tujuan. Tujuan apa? Tujuan Tuhan mencipta kita. Tujuan Tuhan membagi ide pikiran yang baik. Pikiran yang baik yang Tuhan beri, yang Tuhan cipta pada manusia, tidak lagi mengenai sasaran pada tujuan yang benar, digunakan dengan salah. Perkataan yang baik, perbendaharaan kata yang baik itu diubah, suara dan potensi untuk berbicara itu, pikiran yang bisa berpikir itu, tidak lagi dipakai untuk tujuan yang benar, tetapi yang lain yang bisa meruntuhkan, yang bisa menyakitkan, yang bisa melukai, yang bisa menjatuhkan, yang bisa merendahkan, yang membuat orang tidak ada harga. Itu yang disebut dosa. Dosa adalah segala yang berlawan dengan Tuhan. Yang tidak ada di dalam Tuhan. Yang tidak ada di dalam rencana Tuhan. Yang tidak ada di dalam kerajaan Allah dan seterusnya. Yang tidak ada. Itu yang disebut dosa. Ketika yang melawan sesuatu yang di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang disebut tidak binasa? Tidak dihukum di dalam neraka. Tidak dihukum dalam neraka. Neraka itu adalah tempat iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan yang kedua, neraka itu tempat manusia yang ikut iblis juga. Siapakah mereka yang ikut iblis? Mereka yang menolak Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, pembuat kejahatan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Minta anak kasih imam menyediakannya dan kita akan baca ayat penutup. Galatia 5 ayat 19 21. Siapakah mereka itu? Manusia ikut iblis yang harus binasa itu. Dan bila itu terjadi bukan hari ini, pada waktu Yesus datang kedua kali. Selagi ada hari ini, marilah kita berperkara dengan Tuhan, kitab Nabi Yesaya. Selagi kita berada dalam masa ruang hidup yang diberi oleh Tuhan, yaitu hidup dalam anugerahnya, marilah kita tangkap pada Dia. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, kain kasumba, Tuhan akan menyucikannya menjadi putih seperti bulu domba dan seperti salju. Itu sebabnya di zaman anugerah adalah peluang untuk kita mendapat perubahan mujizat dari Tuhan. Siapakah mereka itu? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dua, tiga. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, terus kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, banyak lagi. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, kata Rasul Paulus, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa
barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan hari ini. Siapa yang tidak mau bertobat dari itu, tidak akan mendapat. Siapa yang bertobat dari itu, akan mendapat. Itulah mujizat. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak usah padam dulu. Kita tengok. Hidup yang kekal itu apa? Sorga. Bersama dengan Tuhan. Mari kita tengok ada di sana. Ayat keberapa tadi? Ayat 20. Masih ada perseteruan, perselisihan, iri hati. Masih ada amarah, peperangan, penting diri sendiri, percidraan. Roh pemecah masih ada. Karena dia kasih tahu ini ada. Terus lagi. Ayat 21. Kedengkian masih ada di sana. Jealous. Kenapa dia banyak cewek, saya kurang cewek? Cewek yang disebut apa itu? Bidadari. Kemabukan tidak ada mungkin, tetapi pasti ada. Karena ada pesta pora di sana. Yang dia bilang. Mana itu hawa nafsu tadi itu? Oh, di atas. Perbuatan daging nyata itu. Percabulan ada di sana. Kecemaran dan hawa nafsu. Apakah itu adalah perbuatan daging? Hawa nafsu ini? Sama ini? Itu berarti bukan surga. Surga itu tidak adanya ini kata Tuhan. Siapa yang melakukan ini tidak masuk surga. Ya dia ada itu. Itu berarti bukan surga. Untuk orang Kristen yang mendengar firman ini. Dimanapun engkau dengar baik-baik. Orang yang masuk surga. Orang yang tidak adanya itu. Dan di surga tidak ada itu. Karena itu, hidup di dunia ini tidak diberi tempat itu dalam diri kita. Karena kita anak-anak kerajaan Allah. Harus dilepaskan. Dan sebagai tanggung jawab kita orang-orang yang percaya. Kalau Anda orang rohani, orang dewasa, orang yang matang. Bagaimanakah kita mempersiapkan satu generasi yang baru akan datang masuk ke dalam dunia baru yang akan datang ini. Dan keadaan COVID kita seperti ini. Kita dibatasi bukan hanya perhimpunan. Untuk berbicara, membimbing, untuk melihat kesaksian, mendengar kesaksian, untuk hidup bersama-sama. Tidak, kita sangat dibatasi. Khusus dalam perhimpunan, dan pergaulan di luar. Tetapi kita yang masih ada keluarga, di rumahmu ada kuasa bersamamu. Amin. Persiapkanlah generasi untuk satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Persiapkan mereka untuk menerima berita kesaksian surga bahwa Allah mengasihi Anda, mengasihi dia. Allah mau menyelamatkan dia. Berita ini akan kita lanjutkan di hari yang akan datang jikalau Yesus belum datang lagi. Hari ini kita ambil masa untuk doa bagi firman. Walaupun sudah jam, kita berdoa untuk COVID ini. Firman ini meneguhkan kita agar kita percaya. Kita adalah utusan Tuhan ke dalam dunia untuk memerangi termasuk COVID ini. Yang jelas Tuhan tidak mengirim COVID. Saya ulangi, yang jelas tidak ada yang jahat datang dari Tuhan. Semuanya akibat dosa. Karena dosa dia ada di dunia ini. Racun ada di dunia ini. Iblis boleh bergerak di dunia ini menggunakan cara apa saja. Dan orang-orang yang percaya adalah murid Kristus dalam Nats. Garis yang pertama, mandat yang diberi Tuhan kepada orang, pada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Murid Yesus itu ada berbicara tentang suatu hubungan yang rapat
orang-orang khusus yang diutus khusus dan dipakai secara khusus. Dan berita itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu disebut murid Kristus. Sebagaimana murid Kristus diberi kuasa menakluk segala sakit penyakit, kuasa iblis, meskipun mereka harus mati syahid karena mereka pulang ke surga. Pada mereka diberi authority, bahkan membangkitkan orang mati. Hal yang sama juga akan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa, percaya firman, COVID tidak akan menyentuh engkau. Untuk apa kita melonggarkan iman dan hatimu? COVID bisa menimpa saya. Sedangkan kau berkata, dosa tidak bisa menguasai saya. Mengapa pula kita percaya COVID bisa menimpa saya? Mana lebih hebat? Dosa atau COVID? Mana lebih penting? Bebas dari dosa atau COVID? Justru engkau telah memenangi perkara yang lebih dahsyat. Mengapa pula perkara remeh engkau tidak punya iman untuk menjatuhkannya? Amin. Baiklah. Kita berdoa. Kita doakan. Tidak berarti, wah kita tidak sepakai tetap ini. Kita kan orang haleluya. Kita utusan Tuhan. Kita disertai kuasa Tuhan. Tempat saya berjalan ini tempat kudus. Karena Tuhan bersama denganku. Ya. Tempat yang maha kudus. Di mana saya pergi. Yang penyakit, yang iblis tidak akan boleh menyentuh ruang di mana saya berada. Siapa yang datang dan di mana saya datang. Pasti dikudus oleh hidupku. Percayalah hal itu terjadi. Karena Rasul Paulus katakan. Jika kau punya istri atau suami yang belum percaya kepada Yesus. Dia mau hidup dengan engkau. Dan engkau orang yang kudus. Engkau akan menguduskan dia. Itu dosa. Apalagi penyakit. Apalagi kehidupan lain. Lebih dahsyat lagi Anda. Di mana engkau berada. Tempat itu akan berubah. Karena engkau. Karena saya. Karena siapapun. Orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu jangan kita saling merendahkan. Orang-orang yang percaya. Karena dia buta huruf. Karena kurang pengetahuan Alkitab. Karena kurang karunia-karunia ini. Tidak, tidak dan tidak. Jangan merendahkan sesamamu. Karena Allah yang besar. Yang maha kuasa. Yang menyertai dia. Yang membagikan dia jalan. Membagikan dia kuasa. Perhatian khusus. Seperti dirimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada 2 orang, khotbah ini Bapak memang siapkan. Habis. Tapi ini pun belum habis. Walaupun kamu 2 orang datang. Walaupun Bapak sama Ibu. Saya katakan biarlah Ibu sampai tertidur-tidur saya akan khotbahkan. Biar Ibu seorang saya akan berdiri sini. Baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa mengucap syukur atas firman ini. Semua kita berdoa. Ya, semua berbicara. Atas apa yang kau telah perolehi hari ini. Dan kedua, biarlah firman Tuhan digenapi melalui hidup kita. Hidup kita tempat dan dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Maukah Anda kalau Tuhan menggenapi janjinya dia pakai anjing? Mau? Engkau akan dengki sama anjing. Pakai burung-burung yang terbang berbicara. Bergerak dengan luar biasa. Maukah Anda hadirnya seekor anjing di tengah-tengah negara ini di tempat orang-orang yang kena COVID, orang itu sembuh? Ketika yang menggonggong saja sama penyakit sembuh. Bukankah lebih baik Anda dipakainya? Beritakan Injil bahwa Yesus pelepas. Beritakan pada hati dan pikiranmu Yesus pelepas pelindung. Penyelamat. Dosa yang paling hebat sudah dikalahkan. Apalagi COVID. Siapakah COVID di depan Tuhan? Adakah dia lebih besar daripada kuasa maut? Sengat maut? No. Tidak. Dia bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk merendahkan imanmu. Merendahkan semangat dan gairah hidupmu. Kita tetap menggunakan undang-undang dan taat kepada undang-undang negara. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Dalam waktu yang sama,
kita bergerak ikut undang-undang, dan kita melayani undang-undang, kita melayani semua orang dengan keberadaan di mana kita berada. Percayalah, Tuhan menyertai kau sampai akhir zaman. Kita berdoa.